Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara kami seiman. Hari ini adalah hari yang khusus Tuhan ciptakan bagi kami. Untuk kami boleh beribadah, boleh berfellowship. Dan kami boleh memuja dan menyembah Engkau. Dan juga kami belajar dari kebenaran firman Allah. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Menerangi hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Tuhan, ambil alih pemberitaan firman dengan sempurna. Dan demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini adalah bulan yang istimewa bagi bangsa dan negara kita, karena di dalam bulan ini kita memperingati hari kemerdekaan. Merdeka artinya lepas dari perbudakan. Merdeka artinya lepas dari belenggu perhambaan. Merdeka berarti seseorang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya tanpa ada teror, tanpa ada intimidasi. Boleh berkarya, boleh bekerja untuk memaksimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Saudara, apa nasihat firman Tuhan bagi kita? Untuk menikmati freedom, menikmati kebebasan, dan menikmati kemerdekaan itu. Mari kita lihat nasihat dari Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu dan sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang dengarkan sabda Tuhan, tetapi teristimewa yang melakukan firman Allah. Saudara, kemerdekaan itu sangat penting. Tidak ada manusia yang rindu untuk dijajah. Tidak ada orang yang rindu terpenjara juga. Semua orang hendak menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan. Tetapi Rasul Petrus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di dalam perantauan. Hidupnya tidak seperti kita yang ada sekarang barangkali. Karena mereka hidup sebagai diaspora, ada tekanan, ada kesulitan hidup, ada hal-hal yang tidak adil mereka nikmati di dalam hidup. Tetapi Petrus mengingatkan bahwa mereka tetap harus taat kepada raja, tunduk kepada pemimpin, taat kepada wali-wali. Dan saudari sekalian, mereka harus memberikan perhatian kepada keputusan-keputusan dari para hakim. Walaupun kadangkala mereka diperdaya karena identitas mereka sebagai umat Allah, juga mereka itu sebagai orang Yahudi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu apa yang menjadi nasihat dari Rasul Petrus kepada orang percaya kala itu?
Dengan jelas dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Berarti ada orang-orang juga yang sudah merdeka, tetapi memanfaatkan kemerdekaan itu dengan cara-cara yang keliru. Dengan cara-cara yang tak terpuji. Bahkan untuk menutupi, menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Maka mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Saudara sekalian, Petrus mengingatkan kita bahwa apapun situasi, apapun keadaan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tetapi sebagai umat Allah harus tampil sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, kalau kita bertanya, kenapa sih sulit untuk menikmati kemerdekaan? Merdeka sudah, terlepas dari perbudakan sudah, dimerdekakan sudah, tapi tidak bisa menikmati kemerdekaan itu secara baik. Saudara sekalian, ada beberapa alasan yang menjadikan seseorang tidak bisa menikmati hidup di dalam kemerdekaan. Yang pertama, terikat oleh keinginan daging. Saudara, ketika seseorang sakit, tentu saja dokter akan memberikan aturan-aturan, termasuk aturan makan, aturan istirahat, agar tubuh bisa rileks dan recovery itu dengan cepat. Tetapi kadang-kadang keinginan daging berbeda dengan nasihatnya dokter. Makanan yang dilarang justru seringkali menjadi makanan yang menggiurkan lidah kita. Sehingga nasihat dokter kita ingkari. Saudara sekalian, kadang-kadang sudah diatur untuk tidur. Seringkali kita menggunakan siang jadi malam, malam menjadi siang. Kita mengatur menurut keinginan kita sendiri. Itu hal yang sangat sederhana, saudara. Tetapi berapa banyak orang Kristen sudah mengatakan diri sebagai pengikut Kristus. Cara hidupnya sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Prinsip-prinsip hidupnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh dunia. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dunia juga dilakukan oleh orang percaya. Saudara sekalian, keterikatan dengan daging. Tawaran dunia seringkali lebih menggiurkan daripada tawaran kebenaran firman Allah. Kadang-kadang menikmati keindahan dunia itu jauh lebih nikmat daripada bersekutu, berfellowship dengan Tuhan, juga dengan sesama manusia. Sehingga orang tidak bisa menikmati kemerdekaan dari Tuhan. Mengapa? Karena keinginan dagingnya itu terlalu dominan. Saudara, yang kedua, orang bisa tidak menikmati kemerdekaan di dalam Tuhan, hidupnya untuk masa lampau. Saudara, yang diingat itu adalah masa lampau sebelum hidup bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya tata cara hidup masa lampau masih mengatur dirinya, bukan diatur oleh kebenaran firman Allah. Seringkali kita bangga dengan masa lampau kita. Sehingga narasi-narasi, cerita-cerita yang kita sampaikan itu selalu masa lampau. Saudara sekalian, sehingga masa depan yang dibuka oleh Kristus itu sering menutup mata kita. Karena apa? Orientasi kita itu masa lampau. Berapa banyak anak terluka dengan orang tua, padahal sudah diselamatkan oleh Kristus. Yang selalu diingat itu luka di antara dia dengan orang tua. Atau orang tua terluka dengan anak. Selalu yang diingat itu bahwa anak melukai, padahal kepulihan sudah disiapkan oleh Kristus. Berapa banyak orang selalu hidup untuk kejayaan, kenikmatan daging di masa lampau. Keberhasilan-keberhasilan di masa lampau. Sehingga sulit untuk menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, orang-orang yang miskin pengharapan. Padahal Yesus katakan harapan yang diberikannya, harapan akan masa depan. Sebab masa depan dikendalikan oleh Kristus. Tetapi mudah putus asa. Mudah menjadi orang frustrasi. Menghadapi kesulitan dan kesukaran. Itu sudah tidak berdaya. Padahal saudara sekalian, Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus agar setiap orang yang percaya dimampukan lewat masa-masa yang sukar itu. Orang yang miskin dengan pengharapan, daya juangnya itu akan kecil.
Tetapi Tuhan mengajarkan kita, orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tadi Petrus mengatakan jangan seperti orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Tetap harus taat, tetap menjadi model, tetap melakukan kebaikan. Petrus tidak mengajarkan orang percaya melakukan hal-hal yang negatif, melakukan hal yang buruk, membalas sesuatu secara kejam, atau membalas orang lain yang menyakiti. Tetapi dikatakan supaya kebaikanmu pada masa Tuhan menyatakannya, maka orang-orang yang tidak percaya akhirnya menjadi percaya. Saudara sekalian, orang yang sulit untuk menikmati kemerdekaan adalah mereka yang senantiasa fokus kepada masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yesus mengatakan di dalam nasihat firman, saudara, bahwa semua orang di dalam dunia ini betul memiliki masalah dan pergumulan. Tetapi melalui hambanya Rasul Paulus dinasihatkan, persoalan-persoalan yang kita hadapi itu adalah persoalan yang biasa. Ketika kita menghadapi kesulitan dan kesukaran, Tuhan memberikan jalan keluar. Sebab desain Tuhan bagi kita adalah kemenangan. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada masalah, maka kita akan menjadi orang yang cepat mengeluh, menjadi orang yang cepat putus asa. Tetapi kalau kita melihat masalah sebagai sebuah kesempatan, maka kita akan cari tahu bagaimana memecahkan, menyelesaikan masalah agar hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Saudara sekalian, kadangkala orang sudah menikmati kemerdekaan, menikmati keselamatan dari Tuhan, tetapi hidupnya selalu lambat untuk merespon anugerah dari Tuhan. Sulit untuk bersyukur, sulit untuk berterima kasih. Saudara sekalian, padahal kita tahu setiap kita menghirup nafas, menghirup udara, bukankah ini adalah anugerah Tuhan yang kita bisa nikmati, saudara sekalian. Kalau kita ada pada posisi sekarang, pada situasi sekarang, entah kita sakit pun Tuhan ada bersama dengan kita. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, Dia senantiasa menopang kita, memberikan hikmat kepada kita, agar kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Saudara, kalau demikian, apa yang kita perlu responi sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang pertama, kemerdekaan di dalam Kristus menyebabkan kita lepas dari kuk perhambaan. Lepas dari kuk perhambaan. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Galatia. Galatia 5 ayat 1 katakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Saudara, sebagai orang percaya, bersyukur dan berterima kasih untuk karya Kristus, anugerah yang diberikannya. Saya tidak bisa menyelesaikan dosa saya, tetapi Kristus yang naik di atas salib, dan Dia mengatakan, sudah selesai. Artinya apa? Saya boleh menikmati keselamatan, menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Maka hidup masa lampau saya, keterikatan akan dosa, keterikatan akan dunia, Paulus menasihatkan Kristus telah memerdekakan kita. Dan betul-betul merdeka. Karena itu kita perlu berdiri teguh di dalam iman dan percaya kita. Sebagai orang percaya, warga gereja, orang Kristen mesti berani tampil di tengah-tengah situasi kehidupan sebagai orang yang merdeka, bukan menyalahgunakan kemerdekaannya, tetapi melepaskan perhambaan dari dosa dan betul-betul menjadi orang yang merdeka. Merdeka melakukan kebaikan. Merdeka melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Merdeka untuk melakukan kerja unggul. Merdeka melakukan, saudara sekalian, pelayanan yang prima. Merdeka melakukan pertolongan-pertolongan kepada orang lain. Ketika Yesus mengatakan, aku terpenjara, engkau mengunjungi aku. Saudara, Yesus juga katakan, ketika aku haus dan dahaga, engkau memberikan aku minum. Ketika aku dalam keadaan telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Panggilan kita sebagai
orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus adalah melakukan perbuatan baik. Teladan Kristus menjadi model bagi kita melakukan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Saudara, hal yang kedua, orang yang dimerdekakan oleh Kristus, kita mengatakan aku sudah free. Bahkan kalau kita kata aku adalah orang yang merdeka, kita boleh menikmati kuasa Roh Allah yang membebaskan, yang memerdekakan. Saudara, di dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, firman Tuhan ini berbicara dengan kuat sekali. Allah tidak kita bisa batasi dengan pola pikir kita, sebab Allah adalah Roh. Allah tidak bisa dibatasi oleh rancangan-rancangan kita. Allah tidak bisa dibatasi oleh kekuatan dan kemampuan kita. Allah tidak bisa dibatasi oleh rekayasa-rekayasa, termasuk rekayasa yang licik dari kita. Tetapi Allah itu adalah Roh. Tidak dikendalikan tempat. Tidak dikendalikan oleh keadaan. Tidak dikendalikan oleh waktu. Tidak dikendalikan oleh otoritas dan kuasa dunia ini. Allah itu adalah Roh. Dan Allah itu tak terbatas. Allah yang maha kuasa. Lalu dikatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terikatkah engkau dengan dosa? Yang engkau perlukan adalah Roh Allah yang memerdekakan engkau. Terikatkah engkau dengan kegalauan, rasa frustrasi, rasa stres oleh karena pandemi ini? Yang engkau perlukan adalah Roh Allah yang memerdekakan engkau. Terikatkah engkau dengan sakit, penyakit, dan penderitaan? Yang engkau perlukan adalah Roh Allah yang memerdekakan engkau. Sekalipun tubuh ada di dalam kelemahan, kalau Roh Allah bersama dengan kita, maka Dia akan berikan damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kita mampu menghadapi kesulitan dan kesukaran yang ada saat ini. Saudara, terikat engkau dengan pola berpikir yang sangat pendek dan yang sangat licik, saudari sekalian. Yang hanya memuaskan selera kita, keinginan kita. Roh Allah perlu membebaskan pola berpikir kita. Saudara, Yusuf itu terpenjara, saudara, oleh karena berbagai rekayasa, siasat yang buruk. Di tengah-tengah keluarga dia tertolak. Saudara-saudaranya sendiri merasa tidak puas dengan keadaannya. Saudara, keluarganya sendiri, kakaknya sendiri menjualnya sebagai orang asing. Saudara sekalian, di negeri orang asing juga diperlakukan tidak adil. Tapi lihatlah, Roh Allah tidak bisa dikendalikan oleh penjara yang dingin. Roh Allah memberikan excellent spirit, roh yang luar biasa kepada Yusuf, saudara. Dari keterpurukan itu, dari situasi yang sulit itu, dari penjara, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di negeri orang asing, di Mesir. Saudara sekalian, dunia boleh membungkam ide gagasannya. Dunia boleh membungkam visi yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah yang membawanya bangkit. Dan betul-betul visi yang datang dari Tuhan betul-betul menjadi terwujud. Bahwa Yusuf bukan saja menyelamatkan bagi dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, keluarganya sendiri. Tetapi saudari sekalian, Yusuf dipersiapkan untuk membela saudaranya, membela ayahnya, membela keluarganya. Bahkan Alkitab mengatakan untuk merancang sebuah bangsa yang besar. Kenapa saudari sekalian? Roh Allah bekerja di dalam dirinya Yusuf. Saudari sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego adalah tawanan. Daniel juga adalah tawanan. Alkitab mengatakan tata cara hidup mereka tidak sama dengan orang-orang di Babylon.
Cara makan mereka tetap menjaga kesucian dan kekudusan. Di tengah-tengah tradisi Babylon, dia tetap jaga dirinya sebagai orang Yahudi. Saudara sekalian, itu sebabnya Allah memberikan roh yang luar biasa kepada mereka. Hikmatnya berbeda dengan orang dunia di zaman itu. Kecerdasannya berbeda. Tata cara hidupnya berbeda. Kenapa saudara sekalian? Roh Allah yang menuntun. Roh Allah yang memerdekakan tidak membuat Daniel terpuruk. 3 kali sehari dia naik ke atas tingkap-tingkap rumahnya menghadap Yerusalem. Dia berdoa, memuji dan menyembah Allahnya sebagaimana biasa dilakukannya. Menjadi habit persekutuan, ibadah, hubungan yang akrab, hubungan yang manis dengan Tuhan. Karena dia tahu roh Allah itu ada bersama dengan dia. Dan Allah itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Mulut singa itu tidak berkuasa untuk mencelakai Daniel. Saudara sekalian, titah raja yang mematikan itu tetap membuat dia hidup, saudara sekalian. Itu sebabnya model saudara sekalian menikmati kuasa dari roh Allah diberikan oleh Tuhan juga kepada kita di hari-hari ini. Yang ketiga, kemerdekaan itu membawa kita saudara sekalian sebagai orang yang memiliki pengharapan. Bukan pengharapan jangka pendek, tetapi pengharapan di akhir saudara. Pengharapan yang kekal. Pengharapan sampai kemuliaan Allah. Itu boleh dinyatakan. Paulus menasihatkan jemaat di Roma. Roma pasal 8 ayat yang ke-21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk di dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Saudara, Paulus juga mengeluh saudara sekalian akan penderitaan. Dia katakan bahwa penderitaan di dalam dunia ini seperti seolah seorang ibu yang sakit untuk bersalin, semua menderita. Tetapi dia katakan penderitaan sekarang tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Allah kelak. Penderitaan sekarang bersifat sementara. Sakit penyakit sementara. Pergumulan itu sementara. Ada saatnya dia akan diselesaikan. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa di dalam pengharapan, orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa, dari perbudakan yang menuntun kepada kebinasaan, menjadi kemerdekaan anak-anak Allah. Sampai apa? Sampai dimuliakan. Kalau kita berharap dalam jangka pendek saja, saudara sekalian, itu akan membawa spirit, membawa semangat kita. Tetapi saudara sekalian, kalau kita sudah tidak berharap, kita menjadi orang yang berputus asa, maka saudara sekalian, dunialah yang akan mengendalikan kita. Tetapi kalau kita berharap akan Kristus di masa-masa sekarang, dan kita tahu pengharapan itu membawa kita sampai kepada kemuliaan, saudara sekalian, tentu saja ini akan menjadi energi yang besar bagi kita menapaki menjalani kehidupan ini. Apapun ragam dan situasi kita, berapapun usia kita, saudara sekalian, bahwa kemerdekaan di dalam Kristus membawa kita kepada pengharapan akan kemuliaan Allah. Hal yang keempat, saudara sekalian, kemerdekaan di dalam Kristus itu menuntun kita ke dalam kehidupan yang kekal. Jangka panjang didesain oleh Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes mengatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita betul-betul merdeka. Saudara, kalau Indonesia saja merayakan kemerdekaannya, yang menikmati adalah siapa? Kita, generasi muda. Barangkali ada dari bapak ibu yang ikut serta dulu berjuang untuk melawan company, melawan penjajah. Betapa hebatnya, betapa sukacitanya kalau dikatakan dia adalah veteran. Adalah orang-orang yang berjasa, yang masuk di medan pertempuran di zaman yang lalu. Yang menikmati anak cucunya, yang menikmati generasi-generasi kemudian. Saudara sekalian, kita sudah menikmati
kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, bukan hanya bagi kita, maka kita mesti mengimpartasikan kepada generasi kita. Generasi berikut itu adalah mengisi kemerdekaan. Demikian pula kita, saudari sekalian. Tadi Petrus mengatakan tetap melakukan perbuatan yang baik di tengah-tengah banyak orang yang tidak baik. Tetap menjadi contoh dan menjadi teladan di mana orang-orang mencemooh dan mencibir. Tetap melakukan sesuatu sebaik mungkin seperti untuk Tuhan. Sekalipun dunia tidak merespon kita secara baik. Tetapi ketaatan kita kepada pemimpin, ketaatan kita kepada hukum, ketaatan kita kepada aturan, dan apapun yang kita lakukan melayani sesama, kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah yang memperlihatkan kita akan mampu dan dimampukan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu yang menuntun kita sampai apa Bapak? Sampai kepada kekekalan. Kini saatnya kita dipanggil untuk menghargai, menghormati orang tua mereka selama mereka masih hidup. Hormati ayah dan ibumu, karena engkau akan mendapat umur yang panjang di dalam dunia ini. Itu nasihat dari Alkitab. Sekarang saatnya kita menghargai pemimpin-pemimpin kita. Di dalam dunia yang berkembang, teknologi yang berkembang, jari-jari kita seringkali tidak terkendali. Kita melakukan hoax, melakukan bullying, melakukan hal-hal yang negatif, dan kita anggap itu menjadi biasa karena itu adalah budaya dari dunia. Tetapi sekarang kita dipanggil sebagai orang merdeka, bertanggung jawab untuk jari-jari kita. Sehingga kita menggunakan media sosial sebagai media untuk memberkati banyak orang lain. Taat kepada pemimpin. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencela pemimpin kita. Itu artinya kita tidak hargai, tidak menghormati Tuhan. Tadi dikatakan taatlah kepada para pemimpin. Taat kepada raja. Kalau kita adalah warga gereja yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kini saatnya gereja dipanggil mendoakan pemimpin, mendoakan bangsa, mendoakan negara ini. Saudara sekalian, kita dipanggil mengisi kemerdekaan sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karunia kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, bagi pekerja, bekerjalah dengan serius dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Jikalau engkau adalah pelajar, belajarlah dengan serius dan melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau kita adalah pemimpin di tempat yang Tuhan tempatkan, entah itu sebagai abdi negara, entah sebagai TNI, sebagai Polri, atau Anda memimpin perusahaan di sektor-sektor yang lain, di BUMN, dimanapun, lakukan seperti untuk Tuhan. Taat kepada pemimpin. Bukankah kita perlu menghargai dan menghormati para bapak-bapak rohani kita, pemimpin-pemimpin rohani kita, yang barangkali mendoakan kita siang dan malam tanpa kita sadari dan tanpa kita tahu. Oleh mereka kita diajar, dididik kebenaran firman Allah, agar kita boleh menikmati kemerdekaan dari Tuhan. Ini adalah investasi kita bagi apa? Bagi kekekalan. Saudara sekalian, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus? Yang pertama, matikanlah keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita masih perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu pekerjaan. Betul. Tetapi matikan keinginan daging yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Maka kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, keluargaku ini selaras dengan kehendak-Mu apa tidak? Tuhan, pekerjaanku ini memuliakan Engkau apa tidak? Tuhan, sekolahku ini bagi Tuhan apa tidak? Tuhan, bisnis ini memuliakan Tuhan apa enggak? Partai politik yang saya jalankan ini selaras dengan kehendak-Mu atau tidak? Tuhan memanggil kita sesuai dengan apa kita adanya sekarang. Tuhan mengerti karunia-karunia yang kita miliki, mengerti talenta kita, termasuk juga kelemahan kita. Tetapi sebagai orang yang merdeka, matikan keinginan daging
yang bertentangan dengan keinginan Allah. Yang kedua, merdeka untuk hidup dituntun oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Kalau Roh itu yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Roh Allah akan memberikan kesadaran keinsafan bagi kita. Dituntun oleh Roh, maka kita mengerjakan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hal yang ketiga adalah belajarlah taat kepada hukum Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya. Tuhan memberikan kitab suci kepada kita untuk kita pelajari, kita gali, kita pahami, dan kita mempraktekkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang merdeka, Tuhan memberikan kepada kita guidance, yaitu firman-Nya. Saudara, bukan berarti ketika kita taat kepada firman Allah, maka kita dengan bebas untuk melakukan kesalahan, melanggar hukum negara. Kalau kita taat kepada firman Allah, pastilah kita adalah orang-orang yang taat kepada hukum-hukum negara. Pastilah kita orang yang taat menjadi warga gereja dan warga negara yang berbakti kepada bangsa dan negara. Saudara sekalian yang terakhir, tinggalkanlah hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Saudara, Roh Allah bersama-sama dengan kita. Allah itu adalah Roh. Di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jangan gunakan kemerdekaan untuk kepuasan daging semata. Jangan gunakan kemerdekaan hanya untuk keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga, keinginan mulut kita. Tapi gunakanlah kemerdekaan bagi Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, pasti kita akan menyenangkan sesama. Selamat menikmati kemerdekaan di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan orang yang merdeka. Mari kita menghidupi kebenaran firman Allah sebagai orang-orang yang merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Yesus, Engkau mati bagi kami karena dosa, kelemahan, dan kekurangan kami. Tetapi Engkau memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Melepaskan kami dari keterikatan daging. Melepaskan kami dari keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami hidup bagi Engkau. Mengembangkan seluruh talenta, karunia kami. Tuhan, kami mempersembahkan keluarga kami kepada Tuhan. Keluarga yang merdeka di dalam Engkau. Tuhan, kami mempersembahkan pekerjaan kami, sekolah kami, bisnis kami bagi Engkau. Tuhan, kami melayani Engkau dengan apa yang kami bisa. Dan biarlah kiranya apa yang kami lakukan boleh menyukakan hati-Mu. Bagi Tuhan segala puji, hormat, dan sembah. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.